Hari ini kita akan belajar tentang penerapan rekayasa proses bisnis, yaitu di tahap 2 untuk measure atau pengukuran. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk pelaksanaan penerapan rekayasa proses bisnis, kita membutuhkan 3 langkah utama, yaitu map, measure, dan improve. Nah, tujuan dari langkah kedua, measure, adalah untuk menciptakan satu baseline atau tolok ukur kinerja awal dari proses tersebut. Saya ada satu studi kasus, yaitu sebuah perusahaan pengiriman barang atau kurir, mirip seperti JNE dan JT, menghadapi situasi sebagai berikut. Ada beberapa masalah, alur prosesnya tidak benar, paket-paket yang terkirim sampainya terlambat, ada paket yang hilang di jalan, paket tidak dikerjakan berurutan, sesuai dengan kedatangannya, maksudnya kedatangan order, customer tidak bisa menelusuri paket, dan pencantuman logo perusahaan customer yang tidak benar. Apa yang perlu kita lakukan di dalam melakukan analisis proses tersebut? Sangat penting untuk kita melakukan pengukuran terhadap apa yang diinginkan oleh customer. Itu kita sebut dengan voice of the customer atau VOC. Sebagai contoh, VOC dari masalah studi kasus perusahaan tersebut adalah logo kami itu bukan telur, karena ternyata perusahaan ini menggambarkan logo dengan tidak benar. Jangan kirimkan barang ke lokasi yang salah. Saya tampak menunggu lama sekali untuk kedatangan paket itu. Dan saya tidak mau lagi menghabiskan waktu untuk mengirimkan paket ke tempat yang benar karena salah tibanya. Nah, ini adalah keluhan customer yang biasa bisa kita dengar dari customer sebuah perusahaan. Nah, dasar dari voice of the customer ini akan menjadi sesuatu yang menjadi tolak ukur kita. Apa yang kita lakukan setelah itu? Kita membuat satu tabel yang kita sebut dengan CTC atau Critical to Customer untuk VOC. Tujuannya adalah kita ingin mentranslate atau menerjemahkan voice of customer ke satu kebutuhan customer yang kritis atau critical to customer requirement yang bisa kita jadikan target. Nah, jadi sebagai contoh, kolom paling kiri voice of the customer adalah keluhan mereka. Kemudian di tengah kita identifikasi isu apa sih sebetulnya dari keluhan tersebut. Dan yang terakhir adalah apa sih sebetulnya yang menjadi target kita. Sebagai contoh, untuk yang pertama, saya tampak menunggu sangat lama untuk sebuah paket. Berarti masalahnya adalah pengiriman kita itu tidak sesuai dengan jangka waktu yang kita janjikan. Dan oleh karena itu berarti setiap paket itu harusnya dikirimkan tepat waktu. Baris kedua kita lihat, keluhan dari customer adalah logo kami bukan telur. Nah, berarti masalahnya adalah logo tersebut tidak digambar dengan benar oleh perusahaan kurir. Nah, jadi apa sih isunya? Logonya itu harus benar. Logo benar menurut customer adalah bulat dan ukurannya kira-kira uang Rp100. Selanjutnya, baris ketiga, keluhan customer adalah kami tidak mau menghabiskan waktu kami mengirimkan paket kembali ke tempat yang benar. Berarti masalahnya adalah di kolom tengah, paket tersebut sudah dikirim ke lokasi yang salah. Nah, berarti apa? Yang menjadi kritis kepada customer adalah setiap paket itu dikirimkan ke lokasi yang betul pertama kalinya, setiap kali. Nah, dengan melakukan hal ini, kita menjadi tahu bahwa sebetulnya ini adalah satu ukuran yang bisa kita gunakan pada saat kita mengubah proses ini menjadi lebih baik. Selain kita melihat voice of customer, kita juga harus melihat voice of the business. Sebagai contoh, karyawan kita memberikan keluhan seperti ini, yaitu beberapa dari staf kami merasa sangat stres. Ini kemungkinan workload-nya tinggi mungkin ya. Oke. Kemudian terlalu banyak pergerakan atau transport dari paket tersebut yang tidak diperlukan.
Ada juga employee yang menyatakan saya sangat mencintai pekerjaan saya karena saya santai sekali. Dan yang terakhir, kami membutuhkan alokasi yang lebih baik terhadap sumber daya kami. Sama seperti VOC, kita juga akan membuat CTB atau critical, tapinya to business. Nah, dimulai dari voice of business tadi, keluhan dari karyawan kita. Sebagai contoh, yang pertama, karyawan memiliki beban kerja yang tidak sama. Berarti isu utamanya adalah beban kerjanya itu tidak seimbang. Dan oleh karena itu, yang menjadi kritis terhadap bisnis adalah semua staf harus betul-betul dimanfaatkan dengan utilisasi yang sesuai. Di baris kedua, keluhannya adalah staf harus sampai melembur, sampai malam, supaya mereka bisa selesai pekerjaannya. Berarti masalahnya adalah ada satu proses yang tidak efisien. Berarti untuk apa yang menjadi kritis terhadap bisnis adalah ketika memungkinkan, staf itu seharusnya jangan sampai bekerja overtime. Langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih target kita nanti pada saat perubahan proses bisnis, kita juga perlu mengidentifikasi masalah utama kita itu apa. Nah, kita bisa menggunakan satu pengukuran yang disebut Pareto Chart. Pareto Chart itu sebenarnya konsepnya mudah. Kita akan mengurutkan masalah terbesar kita di paling kiri, yaitu baik itu kuantitas yang paling banyak atau misalnya rata-rata tertinggi, sampai ke yang paling sedikit. Nah, jadi sebagai contoh, ini dari studi kasus, kita dapatkan ternyata masalah terbesar adalah logo yang salah. Masalah kedua adalah terlambatnya kedatangan paket. Dan masalah ketiga adalah lokasi yang salah. Nah, jadi dengan membuat Pareto Chart, kita tahu apa yang perlu kita prioritaskan. Nah, untuk memprioritaskan sesuatu, kita akan memahami yang kita sebut Pareto Principle atau 80-20 Rule. Prinsip ini mengatakan apa? Mengatakan bahwa Pareto Principle yang juga diketahui dengan 80-20 Rule, hukum dari beberapa saja masalah vital dan prinsip dari adanya faktor, kesenjangan faktor, itu menyatakan bahwa untuk banyak kasus, kira-kira 80% efek itu datang dari perbaikan kita terhadap 20% saja masalah. Nah, jadi kalau kita identifikasi masalah terbesar kita apa dan mencoba membetulkan si 20% tertinggi, kemungkinan besar hasilnya akan memperlihatkan dampak 80% lebih baik. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat Pareto Chart. Marilah kita menggunakan data Patient Billing Errors File. Lalu kita gunakan Pareto Template untuk membuat Pareto Chart bagi Patient Billing Error. Ya, kita ubah aja. Select data. Lalu kita datanya banyak, cukup 4 ini aja ya, supaya dia nggak dempet-dempetan. Lalu oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi sekarang terlihat problemnya seperti ini. Nah, berarti apa? Kalau kita menerapkan 80-20 rule, karena 80-20 rule itu kita hanya 20% teratas saja, berarti kita cuma perlu memecahkan masalah check balance. Begitu check balance yang terpecahkan, harusnya performance dari seluruh proses ini bisa lebih baik. Oke, sekarang kita akan melanjutkan. Beres ya untuk call times. Nah, berarti penyebab utama klien menelpon itu yang tadi, yang paling kiri. Ya. Jadi kita sudah temukan jawabannya. Sekarang kita pergi ke studi kasus kedua, yaitu back office error. Nah, sekarang juga sama ya, kita punya data masih kasar. Nah, jadi memang paling enak yang tadi tuh, yang patient billing kan udah jadi ya. Nah, sekarang kalau belum jadi kan kita harus olah dulu sebelum kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, sekarang kita akan cek ya, data yang perlu kita pakai adalah application defect. Lalu kita akan belajar tentang menggunakan pivot table dan Pareto Chart. Nah, jadi kita lihat di sini.
Ada pertanyaan berapa sering setiap defect muncul? Apakah pola ini berbeda untuk setiap work cell? Nah, kita sekarang pergi ke application defect. Cari filenya ya, nanti kalian bisa download. Nah, kita dapat file ini. File ini tidak beraturan. Oke, tidak beraturan. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Dari sini kita akan mengklik insert. Ya, kita klik insert. Kemudian kita akan klik pivot table. Data range dia udah otomatis pilih semua, kita okekan saja. Nah, sekarang apa yang perlu kita taruh? Kita akan gunakan semua data ini. Ya, tapi kita akan tempatkan work cell-nya itu di kolom, kita tinggal drag and drop saja. Nah, sudahkah ini mewakili yang kita butuhkan? Belum ya, ini masih pisah-pisah. Berarti kita akan pindahkan defect type di sini. Oke, baik ya. Nah, sudah betul ya. Nah, berarti kita sekarang punya data seperti ini. Kalau kalian, ini cara bacanya bagaimana? Cara bacanya berarti work cell A itu ada jumlah kesalahan 987. Work cell B ada total kesalahan 949. Work cell C ada total kesalahan 1504. Work cell D ada total kesalahan 1897. Seluruh total kesalahan adalah 5377. Nah, itu kalau berdasarkan work cell ya. Nah, sekarang berdasarkan defect type. Berdasarkan defect type, calculation error ada 1939. Miscellaneous defect 646, missing field 372, wrong address 278, wrong date 77, wrong form 186, dan wrong name 1897. Kalau kita lihat ini, yang paling bermasalah yang mana? Yang calculation error ya, karena dia paling tinggi. Oke, nah sudah bisa ya sampai sini. Nah, kita ada pertanyaan bukan tadi? Yang mana sih yang paling bermasalah banyak? Boleh, sekarang kita akan membuat itu dengan cara kita akan copy problemnya ini. Kita copy saja ke sini ya, supaya bisa kita urutkan. Oke, kemudian kita copy grand total. Nah, sekarang baru kita urutkan. Ya. Kita sort. Custom sort saja ya, karena kita mau sort berdasarkan kolom B. Dari largest to smallest. Oke, kita sudah punya ya. Nah, berarti sekarang kita copy, kita pergi lagi ke worksheet, ke file Pareto Chart Template. Dan sama seperti tadi kita akan paste lagi di sini. Nah, tapi ingat kita harus ganti data, select data, lalu kita pilih range datanya dengan yang baru ini. Nah, sudah dapat. Jadi sekarang kita tahu bahwa yang paling bermasalah adalah calculation error dan wrong name. Nah, sekarang kita bisa lihat ke slide. Pertanyaannya tadi, berapa sering setiap defect muncul? Udah bisa dijawab ya tadi ya, per jenis defect. Kemudian, apakah pola ini berbeda untuk setiap work cell? Ya, berbeda ya. Tadi kalian sudah lihat kan? Ya, kita kembali dulu ya untuk bisa menjawab ini. Kalau berapa sering? Oke,
Kalau berapa sering, sorry, saya jadi salah. Mestinya ke application defect. Nah, jadi kalau untuk berapa kesalahan per setiap ini ada ya, udah bisa jawab. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya setiap workcell beda nggak? Iya lah, beda. Kelihatan ya, ini jumlahnya juga lain. Kemudian untuk setiap jenis error saja sudah berbeda-beda, gitu ya. Jadi itu bisa terjawab ya. Dan kemudian dari sini titik ini kalian bisa membuat Pareto chart-nya. Nah, Pareto chart-nya itu selain kalian bisa membuat berdasarkan calculation error, sebetulnya kalian bisa membuat juga berdasarkan work cell. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Mudah sekali. Nanti kalau kalian merasa belum jelas, diulang saja ya video ini. Berikutnya, kita akan melihat tentang run chart. Nah, yang kita sebut dengan run chart, ini adalah urutan kejadian dari sebuah grafik yang menunjukkan urutan kejadian berdasarkan urutan waktu munculnya kejadian itu. Nah, jadi kalau kita misalnya punya waktu 0 sampai waktu ke 30 gitu ya, misalnya ini. Nah, ini menggambarkan apa yang terjadi dengan proses tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat ini sebetulnya dari simulasi tadi ya, perusahaan pengiriman barang. Kalau lihat dari sini, ini pertama, ini adalah waktu pengerjaan. Jadi waktu pengerjaan paket pertamanya hitungannya 2 detik gitu ya, 2 hari lah kalau kita ini kan hari. Tahu-tahu bisa sampai bengkak, ini paling lama itu hampir ke 12. Ya, something is wrong here. Oke. Jadi ada masalah. Nah, jadi run chart ini menunjukkan bahwa semakin lama proses itu berjalan, semakin lambat penyelesaiannya. Oke, jadi memang ada problem. Nah, kita sekarang bisa melihat ya perbandingan run chart yang lain. Run chart yang kedua, itu kita bentuknya berbeda. Kalau yang tadi kan meningkat tajam ke atas ya, berarti semakin lama pemrosesan waktunya semakin lambat. Nah, kalau di sini pemrosesan waktu berkisar di antara garis tengah ini yaitu rata-rata. Ya. Pertamanya cepat, terus toto ada yang lambat, terus cepat lagi, lambat lagi, cepat lagi, lambat lagi. Nah, ini saya sih curiganya mungkin pengerjaannya tidak berurutan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari kedua run chart ini, kalau yang tadi secara rata semakin ke belakang semakin lama pengerjaannya. Kalau yang kedua ini bervariasi waktu pengerjaannya. Nah, jadi tapi ini ya secara umum proses bisnis mana yang baik? Sebenarnya dua-duanya juga jelek ya. Tapi kalau saya mau bilang ya lumayan lah kalau yang run chart kedua gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang sebetulnya kita targetkan? Nah, sebetulnya kita itu sangat menginginkan agar proses kita itu bisa dibilang berada pada rata-rata ya. Oleh karena itu, kita sekarang akan belajar tentang yang kita sebut control chart. Nah, perbedaan control chart dengan run chart, kalau tadi run chart itu tidak ada batas atas, batas bawah. Nah, sekarang untuk control chart, kita itu ada kendalinya. Jadi ada UCL atau upper control limit atau batas atas ya ini ya. Dan ada LCL atau lower control limit atau batas bawah. Nah, yang kita harapkan adalah proses itu tidak keluar dari garis 2 ini karena ini adalah pengendalian proses tersebut. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat bahwa kita punya tool yang kita sebut control chart ya. Kalau misalnya control chart ini digunakan untuk mempelajari bagaimana sebuah proses itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi ini waktu 1 sampai waktu ke 59 gitu ya. Data juga diplot berdasarkan urutan waktu, kemudian bagian kontrol selalu memiliki garis tengah untuk rata-rata yang ini ya, maksudnya yang abu-abu ini. Dan garis atas dan garis bawah, batas atas, batas bawah. Garis-garis ini ditentukan dari data historis yang ada. Nah, saya kembali ke sini. Oke, kita akan sekarang belajar untuk bagaimana membuat control chart. Nah, yang file yang kita butuhkan adalah file revenue dan control chart XMR template. Nah, sekarang kita pergi dulu ke file revenue.
Kita buka file revenue tersebut. Lalu kita select dan kita copy. Lalu sekarang kamu pergi ke file XMR template. Ini memang sudah templatenya. Dibuka. Lalu kalian sekarang hanya perlu untuk mengcopy data tersebut berpindah ke sini. Oke ya, kita akan menggunakan yang min basis. Mohon maaf ya, ini ternyata cuma butuh datanya, jadi jangan di copy untuk bulannya, kita copy saja sekarang. Nah, bulan ini untuk melihat bahwa sudah berurutan ya, dan itu penting. Nah, sekarang kita buka XMR, kita tinggal kopikan data tersebut. Paste saja, paste spesial. Nah, begitu kalian kopikan ini, langsung otomatis si file control chart ini berubah. Nah, jadi sudah bisa lihat ya, ternyata di sini kelihatan bagaimana kita bisa tahu angka berapa. Nah, ternyata upper control limit ini sekitar 8,24 ya. Kemudian lower control limit 3,36. Nah, ternyata proses ini cukup baik ya, karena tidak keluar dari batas tersebut. Oke. Kalau untuk yang kita lihat tuh X chart, yaitu control chart. Kalau range itu biasanya kita cuma melihat range saja, berapa besar sih range-nya, besar atau kecil. Baik ya, semoga cukup jelas. Sekarang saya melanjutkan. Yang selanjutnya kita akan melihat file yang bernama IT Service XLS. Nah, ini ceritanya sebuah IT department memberikan layanan kepada pelanggan internal, tapi seringkali meleset dari waktu pengerjaan yang sudah diestimasi di awal. Nah, jadi kita akan menggunakan file IT service, lalu kita akan menggunakan kembali file XMR template. Di sini ada tercantum data perbedaan waktu pengerjaan dari waktu pengerjaan sesungguhnya dengan waktu yang sudah diestimasi. Nah, jadi apa yang kita lakukan berarti si perbedaan waktu itu tuh yang harus kita lihat ya. Jadi kita sekarang buka filenya IT service. Nah, kita dapat difference di sini. Ya, dan ini coba kita cek, oh sampelnya sudah berurutan ya, berdasarkan waktu, baik. Jadi berarti kita cuma perlu mengcopy si difference ini. Kita copy, lalu setelah itu kita akan paste, masukkan ke file XMR yang tadi. Masukkan lagi ke data, paste. Oke ya, ini ternyata sangat kecil. Sebentar dulu. Oh, ini karena format waktu ya. Tadi kan difference. Oke, berarti kita harus ganti nih ya. Ini soalnya tadinya time ya. Kita harus ganti ubah menjadi general. Nah, seperti ini yang benar. Oke, ini jangan lupa ya, ini diubah dulu general. General type. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa terlihat di sini ada batas atasnya 40, batas bawahnya itu kecil sekali ini ya, mungkin 1 atau 2. Nah, cuman di sini kalian bisa lihat ada problem satu event ini atau satu sampel yang keluar dari kontrol. Berarti ada something is wrong dan kita harus lihat itu. Ya. Nah, kalau kalian nanti ditanya untuk tugas atau ujian, kalian bisa copy atau screenshot ya untuk daerah sini. Tolong perlihatkan X chart-nya. Nah, jadi berarti kalian boleh copy seperti ini, copy lalu di paste ke Microsoft Word gitu ya. Atau kalian bisa screenshot aja, paste ke Microsoft Word juga boleh. Untuk membuat